Sementara itu hari ini Transmedia menggelar pelepasan untuk tim peliputan Mudik 2025 yang terdiri dari 72 jurnalis organik dan 100 kontributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana jalannya acara, sudah ada koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di area kantor Transmedia. Selamat pagi Laksmi. Ya, Laksmi, bagaimana persiapan pelepasan tim Mudik Transmedia pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Yuda. Bahwa nanti sekitar 1 jam lagi CNN Indonesia akan melakukan pelepasan tim Gomudik CNN Indonesia 2025. Kalau saya bicara tentang bagaimana persiapannya, rencananya nanti akan dimulai jam 11. Persiapannya, kalau boleh saya jelaskan kepada Anda, di belakang saya ini adalah ada panggung. Nanti panggung ini akan diisi oleh beberapa dari pejabat dan juga tamu. Lalu di sebelah sana juga ada tenda yang sudah disiapkan dan juga beserta kursinya, yang juga nanti akan diduduki oleh beberapa tamu undangan. Dan saat ini berbagai persiapan masih terus dilakukan terkait dengan pelepasan tim Gomudik dan juga termasuk dengan persiapan dari kendaraannya. Kendaraan untuk perjalanan tim mudik juga sudah di standby, sudah disiagakan, sudah standby seperti itu Yuda. Kalau boleh saya informasikan kepada Anda, sebelah sana mobil-mobil sudah pada siap. Mobil salah satunya adalah mobil berlogo CNN itu, dan memang untuk dari tim Gomudik CNN Indonesia ini nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan arus mudik dan juga pergerakan masyarakat selama momen mudik dan juga momen balik pada Lebaran 2025 ini. Dan terkait dengan pelepasan tim Gomudik di CNN Indonesia, nantinya akan dihadiri oleh sejumlah pejabat. Di antaranya adalah Menko PMK Pratikno, dan juga ada Kakor Lantas, dan juga beberapa pejabat lainnya dari Kementerian Perhubungan seperti itu, Yuda. Dan kalau kita bicara siapa saja sih yang terlibat dalam tim Gomudik CNN Indonesia 2025, ada sekitar 72 orang tim organik ataupun karyawan dari CNN Indonesia yang akan terlibat dalam meliput kegiatan arus mudik dan juga arus balik di selama momen Idul Fitri ini. Dan juga peliputan juga mengerahkan sekitar 100 kontributor yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Lalu titiknya di mana saja? Titik peliputan itu mencakup jalur mudik yang tersebar di rute Trans Jawa, jalur Selatan Jawa, jalur Utara Jawa, Bakauheni, Lampung, Bang, Jambi, Pekanbaru, sampai ke area Aceh, dan juga area pelabuhan seperti Situbondo, lalu juga pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, hingga kota-kota besar seperti Denpasar dan juga Makassar, seperti itu Yuda. Dan peliputan mudik ini memang sudah dilakukan kemarin sejak tanggal 21 yang akan berlangsung sekitar 19 hari sampai nanti tanggal 8 April 2025. Dan terkait dengan tujuan ataupun kegiatan dari Gomudik ini sendiri, selain membahas tentang bagaimana arus mudik itu terjadi ataupun kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama dan juga jalur alternatif, namun peliputan ini juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana keselamatan dalam berkendara, lalu bagaimana menghindari titik-titik rawan kecelakaan, serta imbauan dari pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, dari liputan Gomudik ini sendiri juga akan menyoroti tentang kondisi layanan-layanan yang ada selama di jalur mudik. Di antaranya adalah fasilitas rest area, lalu kesiapan transportasi umum seperti itu. Dan selain tentang teknis perjalanan, nantinya tim Gomudik juga akan membahas tentang kisah pemudik yang berjuang untuk pulang ke kampung halamannya, seperti itu. Dan terkait dengan kesiapan, lagi-lagi tentang tim Gomudik, kali ini di samping saya sudah ada salah satu dari jurnalis CNN Indonesia, Nova Nayantaka. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Naya terkait dengan kesiapannya. Beberapa jam lagi, 1 jam lagi kira-kira, akan berangkat menuju ke Cikampek. Boleh jelasin nggak persiapannya apa aja? Fisik, mental, dan semuanya? Persiapannya pasti fisik ya, karena kan kita bakalan cukup lama nanti untuk bisa bertugas di peliputan ini. Yang pertama koordinasi juga ke teman-teman, ke tim, kemudian fisik bawa obat-obatan, terus juga riset
titik-titik mana aja, kemudian juga hal-hal apa aja sih yang nanti mau kita sampaikan, karena kan ini bukan cuma sekedar tugas aja, tapi kita juga ingin memberikan informasi yang bisa berguna bagi teman-teman yang akan mudik Lebaran nanti. Dan berharapnya sih nanti teman-teman ataupun masyarakat yang mudik bisa bisa bermanfaat dengan report yang kita lakukan, dan yang paling penting tetap happy sama teman-teman karena pasti akan lebih banyak waktu kita habiskan di jalan, apalagi nanti sampai Lebaran, kita sampai Lebaran juga masih di jalan ikut bertugas juga sama teman-teman. Oke, ngomong-ngomong nanti sampai hari H Lebaran akan masih terus bertugas. Sudah sampaikan informasi itu tentunya ke orang tua dong. Dan bagaimana perasaannya nih? Lebaran ya nggak bareng sama orang tua, sholat id takbiran. Pasti awalnya sih, apalagi khususnya mamaku kayak sedih ya nggak bisa sholat itu bareng gitu, tapi karena udah mengerti setiap beberapa tahun terakhir juga udah sering liputan ini, paling kasih pengertian, nanti abis selesai tugas baru nanti ganti masa-masa nggak barengnya, itu nanti liburannya baru bareng-bareng. Tapi alhamdulillah sih orang tua mensupport, yang penting didoain, kemudian disupport juga, disuruh juga kesehatan, jadi is okay sih nggak masalah. Nah ya, aku mau nanya, kamu tuh bukan kali pertama kan ikutan tim mudik kan? Punya pengalaman yang masih terngiang-ngiang di kepala nggak sih? Tentang pengalaman mudik yang kemarin mungkin atau tahun lalu? Oke, pengalamannya sih banyak ya. Waktu itu juga pernah kita ikutin Pak Presiden Joko Widodo sampai beliau sholat id di Solo, jadi bisa bareng sambil liput, bisa bareng sholat id bareng Presiden. Tapi yang paling terngiang karena momennya tuh bukan cuma tugas aja, kita bisa ngelihat antusiasme masyarakat yang mudik walaupun macet-macetan, mereka bareng-bareng, terus melihat kegembiraan masyarakat untuk mudik itu kayak mungkin di tengah-tengah capek atau lelah, melihat mereka happy, terus kayak ngerasain juga vibes-nya, oh ya udah ini namanya seninya mudik walaupun capek-capek. Terus juga kalau melihat ada kita tuh mereka happy, itu juga kayak jadi satu momen hal yang ternyata keberadaan kita juga ditunggu-tunggu loh sama mereka. Jadi itu jadi experience yang luar biasa sih sama liputan. Nah ya, terima kasih banyak ya udah sharing pengalamannya. Yang penting kamu sehat-sehat, tetap semangat, tetap happy. Itu yang tadi kamu bilang. Ya. Sukses terus, semangat terus. Ya Yuda, terkait dengan perjalanan mudik dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi ada sekitar 146 juta lebih pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik. Itu artinya sekitar 52% dari penduduk Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik. Yuda. Baik Laksmi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas.